Quantum jam itu apa harus 1 bulan full atau cuma sekali saja gitu Teh? Quantum jam aku kalau aku lihat manifest aku yang terakhir aku quantum jamnya cuma sekali Mas Hendra. Oke. Tapi 5 menit sebelum tidur aku udah merasakan itu udah ada. Jadi quantum jamnya sekali doang. Jadi cuma aku bikin cetakan di batin lalu aku lepaskan, aku serahkan, Allah yang ngatur. Tapi setiap mau tidur aku bilang, ya Allah makasih Allah sudah diterima. Kalau kamu lagi ke-trigger marah ya nggak apa-apa, tapi sadari bahwa kemarahannya jangan disimpan. Sadari itu nggak harus stuck di tubuhmu, izinkan, alirkan, lepaskan. Karena kan emosi ini bukan kamu. Sejatinya kamu adalah percikan ruhnya. Ketangkap nggak itu sementara? Kamu adalah makhluk cahaya. Kamu bukan tubuh, Dava. Kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Sejatinya kamu adalah percikan ruhnya, isinya cinta. Jadi ini kemarahan, kesedihan kamu, selama ini kamu gini, megangin terus. Sekarang mundur 1 langkah gini boleh nggak? Nah, hanya menyaksikan aja semua cerita masa kecilmu, karena itulah yang membentuk kamu keren jadi kayak sekarang. Terus aku lanjutkan. Tadi ya Teh ya, jadi sekali lagi pelajaran buat kita semua. Kita boleh bercita-cita pengen punya uang banyak, tapi jangan sampai menggadaikan kesehatan kita. Betul, gitu betul. Nah, supaya kemudian nggak gampang sakit, karena setiap penyakit itu memiliki pesan dari tubuh gitu ya, pesan cinta dari tubuh ya, kayak bukunya Bu Sinta ya. Betul. Penyakit adalah cara tubuh berbicara bahwa endapan emosi itu sudah penuh dan perlu dirilis. Nah, makanya tonton terus ya obrolan-obrolan ini biar teman-teman makin mudah menghadapi dan menjalani kehidupan. Loopingan itu kan sudah banyak banget dibahas di Ngaji Roso ya. Dan intinya tekniknya sama seperti yang disampaikan sama Teteh tadi. Yang jadi masalah adalah ketika kita paham teknik tapi nggak mau praktek gitu. Jadi makanya pokoknya setiap ada masalah pelan-pelan. Saya juga belajar gitu ya. Saya juga belajar terus, tapi kadang ya, aduh, iya masih ini ya, belum jatuh tempo kali ya. Iya, belum jatuh tempo, betul. Semua ada deadline-nya memang. Tapi menariknya teman-teman yang bisa kita tiru, yang bisa kita copy paste dari kebiasaan menariknya Teh Feby itu adalah hampir setiap hari itu nggak pernah berhenti untuk melakukan sending love. Sending love ke adik-adik, ke anak-anak yatim, ke panti jompo, dan terus itu tuh kayak ketagihan tuh, gimana sih Teh kayak gitu tuh? Makanan jiwa Mas. Makanan jiwa, makanan batin kita gitu ya. Iya, jadi aku hanya gini, ketika ada rezeki masuk, aku hanya memahami bahwa ini harus dialirkan, ini harus dialirkan. Karena rezeki masuk, yang entah dari mana itu masuk ya. Rezeki itu kan energi cinta. Energi cinta ini kan harus dialirkan. Jadi kalau ada rezeki masuk, aku hanya berpikir ini yatim mana yang perlu ditolong. Aku kan selalu koordinasi. Ini 2 tim aku nih, Hendar sama Indri, ini bagian muter-muter, bagi-bagi dan lain-lain. Panti jompo mana, anak yatim mana, rumah singgah mana. Atau kemarin tuh kan baru, aku ingat dulu aku punya ART, mamaku punya rumah di Pelabuhan Ratu. Jadi mama dulu pernah beli rumah di atas gunung Mas Hendra. Yang di sini tuh cuma ada 7 rumah doang, tapi rumah-rumah masyarakatnya itu tanah, maksudnya lantainya tanah, atasnya bilik gitu. Dan waktu itu aku judulnya bikin villa di situ, mama, karena kan mama di Jakarta, terus bikin villa ceritanya. Tapi pas kita datang ke situ, kenapa aku menyaksikan pemandangan si orang-orang ini bawa-bawa ember, dipanggul di kepala, ada dipanggul di tangan. Itu pada kemana kata aku gitu. Ternyata dia ngambil air di sungai yang jaraknya mungkin sekitar 700 meter dari rumah dia. Kebayang nggak nenek-nenek 50 tahun ngangkut-ngangkut air. Aku mikir, mah kita bukannya pakai jet pump? Iya pakai jet pump. Itu kenapa kasihan pada jalan gitu. Akhirnya mama pindah ke sini, aku izin karena itu kan semua di cover sama kakak kan. Boleh nggak sumur yang punya AA, yang AA bor sendiri segala macem, ditambahin jet pump buat
aku deh yang beliin selangnya biar masuk ke rumah-rumah mereka. Jadi rezeki-rezeki yang kadang kamu juga kirim ke aku, Mas, itu jadi selang, Mas. Jadi selang. Jadi selang, jadi ember. Iya. Jadi toren. Dan itu aku punya kebiasaan gini, Mas. Kalau ada uang masuk, terus tiba-tiba aku menerima informasi cerita dari mama seperti itu intuisi ngomong, bantuin tuh beli ember gitu. Dan itu nggak pernah aku tolak. Si suara-suara dari dalam ini, itu kayaknya perlu ember, kayaknya perlu keran, kayaknya perlu pipa, kayaknya perlu selang gitu. Dan itu nyala terus tiap hari karena memang aku memilihnya. Memilihnya maksudnya gimana? 5 menit sebelum tidur, aku tuh selalu bilang, ya Allah terima kasih banyak ya. Oke. Dan bangun tidur, aku juga terima kasih lagi. Dan memang aku merequest maksudnya, ya Allah yang maha baik, makasih ya. Iya. Hidup ini udah. Itu tuh sekarang. Dulu pernah nggak pada saat kemudian bener-bener ya secara finansial tuh jadi problematik hidupmu gitu? Pernah nggak misalnya pas ada live TikTok, live Instagram gitu, bantu aku dong. 20.000 aja belum makan sehari gitu, ngetik komen kayak gitu. Pernah nggak ngelakuin hal kayak gitu? Aku lebih seneng hand to hand sih, Mas. Oh, oke. Jadi aku jarang banget berbuat baik yang transfer. Enggak. TVB dulu waktu masih kondisi kekurangan. Akunya live TikTok. Iya enggak, ada orang lain live TikTok terus tiba-tiba dirimu komen gitu. Oh enggak. Tolong bantu dong 20.000 buat belum makan nih 1 hari gitu. Enggak pernah ya? Enggak pernah yang terus gitu-gitu. Perasaanmu ketika kemudian sekarang seperti ini ada orang dirimu live TikTok. Terus ada orang komen kayak gitu tuh, apa yang ada di dalam pikiranmu gitu? Dan itu ngetiknya berulang-ulang terus gitu. Itu kan data dia, Mas. 10.000 dong buat makan hari ini gitu. Iya, itu data dia. Jadi di dalam kesadaran aku ya meminimalisasi penghakiman dan menilai. Jadi aku lihat itu sebagai sebuah, itu data dia, lapisan endapan emosi dia, keluarlah itu. Berarti kan datanya data kekurangan. Data kekurangan, data yang memang selalu tangan di bawah gitu. Sementara kalau dia menyadari dia dalam kelimpahan, dia bisa tangan di atas kok. Nggak tangan di bawah gitu. Dia bisa tangan di atas. Nggak tangan di bawah. Karena sebetulnya potensi semua manusia ditaruh sama, Mas, potensinya. Potensinya sama, dayanya sama. Cuma masalahnya si kelimpahan tanpa batas ini tidur udah terlalu lama, tertutup lapisan emosinya itu udah terlalu lama. Istilah Pak Mardi Gowowi, aku nanti akan membangunkan macan-macan yang tidur dalam dirimu. Nah, maksudnya itu. Entitas tanpa batas di dalam dirimu, bahwa kamu adalah infinite being gitu kan, bilangnya gitu. Nah, sebetulnya kan bagian dari aku, visi jiwa aku dan Mas Hendra itu menceritakan ke teman-teman. Ini ada berlian di dalam dirimu. Ada sumber solusi. Kamu nggak usah resah sama semua apa yang terjadi. Orang caranya gampang kok. Cuma diem ngasih ruang aja untuk dia, kamu sadari dan kamu terima, lalu hembuskan, alirkan, gitu doang sebetulnya. Solusinya nggak susah, Mas. Kalau memang mindset kita bilang itu nggak susah. Oke, menarik tuh. Mindset. Itu kan kaitannya sama apa tuh namanya, respon ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Bahkan kalau misalnya berkaca dari orang-orang yang memang secara saldo tuh udah 10 digit ke atas gitu ya, mereka memang nggak pernah mengatakan bahwa waduh ini aku sudah di puncak gitu. Justru mereka selalu membaliknya, ini baru dimulai. Iya, ini baru dimulai. Benar, gitu. Itu baru dimulai. Iya, kan? Betul, kalau ini baru di puncak, ntar berikutnya kamu turun. Ya, karena kan udah puncak, ntar dia turun. Harusnya ini baru mulai. Jadi teman-teman mulai sekarang ya, ini baru mulai ya. Ini baru mulai, betul. Haji Roso, Badan Revolution, ini baru mulai. Ya. Jadi ini baru mulai teman-teman ya. Seru banget. Tadi tuh aku dipaksa sama salah satu teman dekat gitu. Tolong tunjukin saldo rekeningmu, aku pengen melihat
gini, aku biar merasakan rasanya bagaimana kayak gitu. Aduh, seru. masalahnya enggak aku ladenin. Masalahnya tuh gini, dia tuh kan terinspirasi waktu Mystery Guest kemarin ya. Iya. Cuman dia dibenturkan pada aku ini kan kerja di kantor gitu ya. Paling ya 1 bulan normalnya gaji ya 10 juta gitu. Believe Bagaimana aku bisa kayak dia gitu? Bisnis apa orang aku bekerjanya setiap hari jadi kantor kayak gini gitu. Meskipun aku pejabat kali. Gimana? Membreakdown hal seperti itu kalau Teteh andai kata itu adalah adikmu gitu. Nasihat apa, advice apa yang ingin Teh Feby sampaikan ke adiknya itu ketika dia pengen berkembang secara finansial ya, tapi justru kemudian dibatasi oleh tempat dia bekerja, gajinya udah sebulan segini gitu, gimana Teh? Itu belief yang tertanam memang dari dulu kan kayak gitu. Belief system yang tertanam dari dulu seperti itu. Kalau itu adalah adikku, kembali lagi ke bab 1 kita. Bahwa kamu adalah entitas tanpa batas. Peluang rezeki kamu bisa dari mana aja itu berada. Tapi belief itu harus dirilis dulu. Bahwa sebetulnya rezekiku tanpa batas, bukan dari kantor aja. Karena sesungguhnya memang seperti itu. Ketika dia udah lepasin kepercayaan dia bahwa rezeki cuma dari kantor, dia lepaskan dulu itu selama 30 hari daily rutin, beliefnya dilepaskan, lalu dia mulai bikin benih realita baru. Kuantum jamkan lalu lepaskan. Habit baru mulai dibangun, doakan 10 orang. Pagi-pagi bersyukur. Seperti daily rutin terbaru kita, Mas. Kan ada tuh aksi berani kecil dan lain-lain. Itunya dijalanin, ya pintu kebuka, Mas. Kalau cuma mindset dibuka doang tapi gerak langkah nggak dibuka dalam connecting ke orang, membuka relasi baru, berteman dengan teman-teman yang memang punya mindset ya nggak bisa juga. Kan rumusnya be kali do sama dengan manifest. Gitu. Untuk step pertama bekerja ya karena mungkin kita butuh modal awal dulu gitu. Tapi jangan kamu patok kamu berhenti di titik itu, jangan. Karena kamu makhluk tanpa batas dan rezekimu bisa masuk dari banyak jalan tak terduga. Nah, mungkin ya sebelum teman-teman yang lain silakan untuk memberikan pertanyaan langsung ke Teh Feby, khususnya teman-teman yang live TikTok. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir sebelum teman-teman ya. Kadang ketika kemudian atensi kita ke naik secara kemakmuran, kesejahteraan gitu ya, di dalam yang namanya termostat gitu. Termostat tuh kayak kita tuh kayak grogi. Wah, nanti kalau udah uang banyak gini gimana ya? Sewa berangkas di bank berapa ya? Sewa berangkas di free zone berapa ya? Terus nanti kalau udah kaitannya sama pajak sama ini tuh gimana? Ada termo gitu. Ada semacam kayak kekhawatiran, ketakutan di awal. Biasanya itu di awal. Nah, akhirnya kan kemudian kita muncul nih pikiran-pikiran yang yang tadinya selama ini masih fine aja gitu ya. Tapi ketika sudah banyak tuh mulai ada rasa ketakutan gini, nanti gini. Nah, itu gimana? Saat kita kemudian pengen naik level tapi dihadapkan dengan rasa yang tiba-tiba muncul kayak gitu tuh gimana Teh? Itu masih dalam posisi belum layak, Mas. Karena indikatornya itu getaran tubuhmu merileks gitu. Sistem syaraf tubuhmu tuh merileks. Ketika ada ketakutan, dia tetap harus punya seni untuk menyadari lagi di bab 1, aku udah yang tanpa batas. Jadi indikator nih, ini kunci ya. Indikator kamu dari 100 juta jadi 1M, itu udah nggak ada deg-degan lagi nerima uang 1M atau kaget ngeliat 1M. Pelan-pelan tubuhmu ajarin untuk 1M itu biasa, berikutnya 10M itu biasa, berikutnya 100M itu biasa. Ini kembali ke familiar atau tidaknya tubuh kamu dalam sistem saraf tubuhmu di mode relax, bukan mode bertahan. Kalau yang barusan itu modenya masih mode bertahan, modenya masih mode nggak nyaman. Selama tubuhmu masih nggak nyaman, duit ini nggak bisa masuk. Karena frekuensinya nggak sama.
Tapi pada saat kamu mulai belajar untuk merilis dan memahami dulu, ini core-nya kembali ke bab satu lagi nih Mas, masalahnya Mas. Ke kamu siapa? Identitas dirimu siapa? Balik ke situ, karena kita nggak bisa jalan tanpa tahu lu siapa sih sebenarnya gitu. Nah, ketika kamu udah tahu kamu siapa, rasa takut, cemas, bingung itu dirilis dulu. Kan aku percikan ruhnya Allah. Kalau Allah punya kelimpahan, aku juga sebagai percikannya juga dikasih kapasitas untuk punya kelimpahan juga. Di titik itu kan ada kelayakan, gue percikan dari yang atas, dari Sang Maha. Yang Sang Maha bisa menciptakan, aku juga bisa menciptakan, kan gitu. Copy paste-nya gitu. Tapi jangan hanya copy paste di titik itunya doang, Mas. Ketika Allah kelimpahan, aku juga kelimpahan. Ketika Allah kaya, aku juga kaya. Bukan di sisi itunya doang. Maksudnya gimana? Di sisi way of life-nya kamu juga harus copy paste sama yang di atas. Maksudnya gimana? Kalau Allah punya sifat kasih sayang tanpa syarat, kasih sayang tanpa minta feedback, bisa nggak kamu dalam talentamu, Mas Hendra, dalam talenta public speaking Mas Hendra, broadcast-nya Mas Hendra, bisa nggak kamu melakukan ini semua bukan dasar dendam, gue pengen ngebuktiin. Bukan dasar aku dulu orang gak punya, papaku meninggal, aku bisa. Bukan dalam itu lagi sekarang. Tapi dalam sebuah kesadaran Mas Hendra di posisi Mas Hendra, aku dalam posisi aku, semata-mata talenta kita nih, kita persembahkan. Untuk kita samakan. Samain sama apa? Allah menciptakan Mas Hendra, tentunya kan ada sebuah judul di mana kamu mengerjakan semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, copy paste sifat-sifat dia dong. Bener nggak? Mengalirkan kasih sayang tanpa minta feedback. Menyampaikan sesuatu tanpa minta feedback. Mulai sekarang kalau teman-teman mau berubah, coba deh bertemu siapapun, melihat siapapun, bantu mereka, tolong mereka tanpa syarat. Dicoba deh, sebulan aja, ntar coba cerita lagi. Enggak, tapi kayak gitu tuh udah banyak teman-teman kita tuh yang ngajarin anak-anaknya mulai dari kecil tuh diajak untuk ya kayak TVD sendiri. Aku lihat juga Mas Sony, ya Mbak Dia, semua anak-anaknya tuh tertata dengan mudah tuh. Banyak keberuntungan tuh karena dari kecil udah diajarin untuk peduli, berempati sama kanan kiri. Nah, itu hal-hal seperti itu kan ya hukum alam kayak gitu sih, sampai yang nabur bakal nuai gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman masih pelit, belajar pelan-pelan men-training dirinya selama setiap hari untuk tidak pelit. 30 hari aja. Menjadi aja dulu gitu ya. Betul. Seolah-olah tuh udah gimana sih mentalnya orang kaya gitu. Disetel aja gitu dulu. Gitu. Kebiasaannya kayak orang kaya. Parameternya apa? Nggak nyaman saat ditraktir. Pengennya malah traktir terus meskipun nggak nyari-nyari diskon. Nggak nyari-nyari diskon. Meskipun belum punya uang banyak gitu ya. Potongan. Aku mulai masuk ke pertanyaan teman-teman ya Teh. Iya Mas. Dari Pak Widodo. Teh, kuantum jam itu apa harus 1 bulan full? Atau cuma sekali saja gitu Teh? Kuantum jam kalau aku lihat manifest aku yang terakhir aku kuantum jamnya cuma sekali Mas Hendra. Tapi 5 menit sebelum tidur aku udah merasakan itu udah ada. Jadi kuantum jamnya sekali doang. Jadi cuma aku bikin cetakan di batin lalu aku lepaskan, aku serahkan, Allah yang ngatur. Tapi setiap mau tidur aku bilang, ya Allah makasih Allah sudah diterima. Jadi getarannya itu getaran bulat gitu loh. Karena sebenarnya semua udah ada Mas. Ya akhirnya di kan medan kuantum. Akhirnya kan nggak perlu lagi kuantum. Nggak perlu lagi. Bersyukur aja. Gitu. Cuma terus aja tiap hari pancarkan terima kasih, pancarkan syukur, sending love, bantuin orang, doain orang. Pokoknya setiap ketemu orang 227 aja terus. Pengen ikut kelasnya gimana caranya? Itu hubungi Mbak Dara. Besok masih bisa teman-teman ikut yang online. Besok kita start jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kalau misalnya pengen, kemarin banyak yang WA tanya bulan Juni katanya ya. Juni, tanggal 26. Tanggal 26 teman-teman ya. Online. 28 online, bukan offline. Kalau offline masih besok. Besok ini offline sama online, hybrid besok. Kalau yang Juni tanggal 26 itu online aja. Iya. Apa
apaan sih 227 teh katanya? Oh, 227 praktekinnya Mas Habib. 227 ini adalah cara kita menselaraskan tubuh kita dengan getaran yang menciptakan kamu. Coba deh, Mas Habib, Kang Hendar. Mas Habib 227 sama Teh Indri. Ya, coba ayo kita praktekin bareng-bareng. Depan-depan. Kang siapa? Kang sayang, kamu siapa namanya? Kang Dava. Kita praktekin Habib, Indri. 227 sama Indri. Ya, sama Indri sama Kang Hendar ya. Yuk, nih kita requestnya kita jawab dulu. 227 itu adalah 2 cm bibir kamu tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, gigi sampai kelihatan, Dava. Gini. Nah, gitu. Senyum, tahan 7 detik. Tahan 7 detik. Nih, ini jurnal ilmiah nih. Pada saat kamu tahan 7 detik, kerasa nggak, Dava? Nafas kamu melambat. Ada pintu kebuka di sini. Pelan-pelan ada rasa tenang. Ada rasa damai. Apalagi kalau sambil ngeliatin Teh Indri sih. Damai banget loh. Nah, pada saat kamu senyum 227, tubuh kamu memerintahkan kepada otak untuk mengeluarkan hormon, namanya hormon endorfin. Di otak kita tuh tersembur cairan, seret gitu. Kayak parfum hotel yang suka 5 menit sekali keluar tuh Mas. Seret gitu. Nah, itu tuh hormon itu namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Hormon itu yang juga memproduksi imun sistem buat tubuh kita. Yang juga memproduksi vitamin-vitamin terbaik. Jadi di tubuh kita ini ada pabrik farmasi alami. Wow. Yang itu keluar ketika kamu 227. Apalagi pada saat kamu 227 sambil bilang gini, ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah, aku sehat. Terima kasih atas kelimpahan yang selalu ada dan tersedia di sepanjang hidupku. Terima kasih. Nah, kedamaian yang cuma sebentar 7 detik tadi kita rasakan, itulah frekuensi alfa dan tersambung ke sejatinya kamu. Karena di situ keluarlah rasa tenang, rileks, damai, plong, melambat. Ini juga nggak rame lagi, Mas. Dia melambat pelan. Inilah kunci dari tubuh kita memproduksi obat alamiah terbaik. Makanya alumni yang pada sakit seneng banget tuh masuk praktek, bener nggak yang kemarin kita wawancara? 227 plus sadar, nafas, syukur, dan inilah yang menjadi daily rutin Abundant Revolution selama 30 hari. Dan teman-teman, mungkin besok kita akan interview salah satu alumni. Di antara beberapa alumni yang besok akan kita interview secara langsung. Namanya Kak Yohana. Mbak Yohana ini semua event offline-nya Abundant Revolution dan Ngaji Rasul gak pernah absen. Gila gak tuh? Jadi mulai dari reuni, batch berapapun datang terus gitu. Dan dia bilang, aku nggak tahu kenapa nggak pernah bisa berhenti belajar dengan kalian semua ini. Besok dialognya akan nanti kan besok lah ya. Sama Mbak Yohana gitu. Jadi Mbak Yohana tuh aduh gila sih. Gak tahu besok. Aku bahagia banget loh kita punya banyak saudara. Iyalah kalau soal itu. Masya Allah. Gimana caranya tetap di vibrasi tinggi dan cara ngeboosternya Teh? Kalau capek suka ke trigger soalnya. Gini, kita nggak bisa selalu stay di situ terus gitu, enggak. Normal-normal aja. Betul. Maksudnya ketika ke-trigger ya wes, memang aku lagi kesel. Ingat aja selalu ada siang ada malam. Jadi nggak perlu kita harus gimana Teh biar aku stay di ruang kebahagiaan frekuensi di atas 200 setiap hari selama 24 jam selama setahun. Ya enggak juga. Orang hidup ini juga ada siang dan malam. Kalau kamu lagi ke-trigger marah ya nggak apa-apa, tapi sadari bahwa kemarahannya jangan disimpan.
Sadari itu nggak harus stuck di tubuhmu, izinkan, alirkan, lepaskan. Karena kan emosi ini bukan kamu. Emosi ini bukan kamu, kemarahan ini bukan kamu. Kamu itu adalah makhluk cahaya. Kamu itu adalah makhluk cahaya, jadi kamu nggak perlu nyari-nyari cahaya, orang itu udah kamu sendiri. Oke. Kalau Cak Hud tuh luka batinnya di masa lalu dia. Jadi waktu di Batam, masih kecil, umur berapa Hud? Umur 8 tahun. Oke. Naik pesawat ya Hud ya? Sama peti mamanya yang meninggal gitu. Oke. Nah, kadang kalau inget itu dia masih sedih sekali gitu. Ya kan? Oke. Gimana teh itu teh? Nggak apa-apa Yud, itu Hud? bagian... Bukan Yud. Yud. Hud. Hud, Oh, iya. oke, Hud. Iya, Cak Hud. Oh, Cak Hud, nggak Iya. apa-apa Hud. Itu bagian dari perjalanan hidupmu. Jiwamu memang harus melalui fase itu untuk hatimu melembut, menyayangi orang lain. Dia lembut sih emang dia ya. Semua kisah Iya. masa kecilmu itu tentang sedih kehilangan mama, mau dipegangin terus atau boleh dialirkan? Serahkan Allah yang ngatur yang terbaik buat rasa hatimu, boleh nggak? Bisa nggak dialirkan? Allah yang ngatur perjalanan hidupmu. Kamu ikhlas menerima semua karena ini udah kodok-kodar kita, nggak bisa kita tolak kan. Tapi inget pesan aku, mamahmu nggak kemana-mana kok. Dia adalah jiwa, dia adalah cahaya, sama kayak kamu, ada di mana-mana. Mamamu nggak kemana-mana dan nggak pernah ninggalin kamu. Iya, Jadi jangan pernah merasa kehilangan. Cintanya pasti selalu kerasa di sini, bener nggak? Katanya Sadguru, emang kamu pernah lihat kematian? Yang kamu lihat itu mayat, bukan kematian. Ada cerita kematian, nggak ada kematian, nggak ada Ada kelahiran kematian. masalahnya, Ra. Udah, kamu tenang aja, ya. Izinkan rasa itu mengalir, izinkan rasa itu terurai, boleh nggak? Lepasin kesedihannya, boleh nggak? Bisa ya, kita lepasin, alirkan. Coba tarik nafas, lalu hembuskan dengan cinta. Aku ikhlas menerima. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Lebih plong ya. Itu Cak Hud. Kalau Cak Dava ini, Cak Dava. punggungnya tuh sampai membekas dipukulin sama ayahnya dari kecil ya. Oke. Gimana tuh ya, dari kecil terus melihat ayahnya bawa cewek cantik, bolak-balik, papa mama cerai gitu kan. Nggak mudah loh dia masa kecilnya loh. I see. Tapi sekarang di Ngaji Roso uangnya banyak. Karena affiliate-nya paling banter tuh Dava. Di Ngaji Roso tuh sekarang. Very Jadi, tapi masih ya, kadang nyimpen rasa itu masih ya Pak ya? Masih kayaknya. Gimana teh nasihatnya teh? Oke, Dava. Sejatinya kamu adalah percikan ruhnya. Ketangkap nggak itu sementara? Kamu adalah makhluk cahaya. Kamu bukan tubuh, Dava. Kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Sejatinya kamu adalah percikan ruhnya, isinya cinta. Jadi ini kemarahan, kesedihan kamu, selama ini kamu gini, megangin terus. Sekarang mundur satu langkah gini, boleh nggak? Nah, hanya menyaksikan aja semua cerita masa kecilmu, karena itulah yang membentuk kamu keren jadi kayak sekarang. Wow. Ini adalah sekolah kehidupan untuk kamu. Artinya, Keren. jangan ulangi kayak gitu sama anak-anak kamu ya. Rasanya perih kayak gini. Nah, semua kisah masa lalumu kan udah lama terjadi ya. Itu ibarat memori kaset yang udah lama. Boleh nggak usah diputer-puter lagi di kepala kamu, boleh nggak? Izinkan mengalir terurai sebagai cerita indah. Memori nggak akan bisa hilang. Tapi nggak usah dikasih rasa lagi. Memorinya nggak pernah hilang, Mas. Dia tetap ada, tapi udah nggak ada rasanya gitu. Boleh nggak semua rasa sedih, takut, kecewa, marahmu ini izinkan kamu alirkan ke asalnya, ke energi cinta itu. Karena energi cinta ini, Mas, energi Sang Maha, dia memanifest jadi dua. Manifest itu artinya mewujud. Manifest itu artinya mewujud. Energi cinta ini dia termanifest jadi dua. Jadi cerita bahagianya Dava, cerita sedih yang barusan Dava. Ini dua-duanya cinta, Dava. Yang satu membuat kamu bersyukur, yang satu ketika kamu dipukul dan lain-lain membuat kamu belajar. Belajar sekarang udah menuju 3 digit teh.
Membuat kamu belajar bertumbuh. Karena lewat semua peristiwa itulah kamu jadi kayak sekarang. Nah, semua cerita itu mau dipegangin terus atau mau dilepas? Izinkan mengalir boleh. Izinkan alirkan kembali ke asalnya. Izinkan kamu ikhlaskan. Wahai Allah semesta yang maha baik, aku terbuka menerima semua cerita ini dalam hidupku. Dalam kesadaranku bahwa aku menerima kebahagiaan juga ada cerita sedih ini. Aku ikhlas menerima. Itu endapan emosi Mas, di titik Mas Davanya sadar menerima, dia meleleh Mas. Oh. Ketangkep nggak? Yang tadinya dia stuck di susunan sel tubuhmu, ketika kamu menyadari kesedihan dan luka kamu dipukul orang tua kamu, iya aku melihatnya ini juga cinta, meleleh dia Dava. Boleh dialirin nggak? Boleh ya? Lepasin boleh, kalau mau nangis dulu juga boleh. Udah enggak? Yuk kita alirkan yuk. Dia beres semua dari susunan sel syaraf tubuh. Tarik nafas Dava. Tarik energi cinta dari ruang indah ini. Lalu tahan sebentar, biarkan dia melarutkan luka sedih sisa-sisanya. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Lalu antar dia dengan senyum kamu. Wah, manis ya. Mas Dava menuju 3 digit, Beb. Keren, yeay. Keren. Wow, indah sekali cerita-ceritanya ya. Iyalah. Makanya aku bilang kan, 99% itu semua kru yang ikut aku tuh struggling hidupnya dulu. Oke, Gak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Very cool. Keren, mau keren. tanya teh, kalau tiap tulis buku syukur dan asumsi saking bener-bener ngerasain aku sampai nangis itu nggak apa-apa kah teh? Nggak apa-apa. Kalau nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu nulis buku syukur sambil nangis nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kamu mensyukuri bahwa kamu masih dikasih tubuh dan masih dikasih daya untuk mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Itu aja. Dan aku pesan untuk Dava, untuk Habib, untuk Indri, untuk semua teman-teman, Nawa itu bekerjanya semata-mata ingin menyamakan visi misi yang Allah rencanakan untuk kita sebagai makhluk cahaya percikannya untuk sama sifatnya seperti itu. Ketika kamu melakukan sesuatu tanpa pengen dibales, pokoknya udah aja, ngalirin aja. Itu tuh yang bikin kamu akan dapat yang tanpa gitu batas. Sih. Iya, Mas. Iya. Yang bikin justru lebih cepat kayak gitu. Beda sama yang kemerusung. Yang penting tujuannya duit. Kan beda, Mas. Kalau kayak kamu lah ya, kamu ketemu siapa tiba-tiba kamu di prospek, kelihatan loh. Iya. Ayo dong. Kita malah nggak nyaman kali ya? Kelihatan, maksudnya kelihatan dan kerasa. Ini motifnya motif cuan. Ini motifnya motif cuan atau motif cinta kan? Kurang elegan lah ya. Beda. Kalau yang motifnya semata-mata mengalirkan cinta, dia nothing tulus aja. Orang getaran cinta itu nggak akan pernah bikin aja suasana di lingkungan kerjamu, bosmu, itu pokoknya gimana supaya dia tuh bener-bener percaya utuh sama kamu. Itu loh PR-nya yang paling penting sebenarnya gitu. Sebetulnya ketika kita ingin orang percaya atau enggak, itu bukan di ranah keinginan kita, tapi bahasa tubuh getaran kita juga bisa kerasa sama orang. Yang pada akhirnya orang nggak perlu kita ngomong, dia juga pasti bakal jadi percaya. Karena getaran frekuensi ini nggak bisa dibohongin, Mas Hendra. Kalau Mas Hendra nggak sefrekuensi sama aku, kita nggak bisa sering-sering ketemu. Iya. Mas Hendra, walaupun di WhatsApp diminta, Mas, wawancara aku dong. Mas, aku mau dong. Mas, aku bayar Mas deh, Mas, wawancara. Banyak tuh yang pengen bayar. Nggak nyambung, nggak ketemu, tubuhmu nolak sendiri. Itu bener tuh, banyak yang pengen bayar aku untuk wawancara tubuhmu gitu. Nolak sendiri. Termasuk yang menarik. Aku tuh sampai saat ini masih pegang sebuah idealisme gitu. Ketika kemudian ada narasumber
yang ini sangat menguntungkan, views banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau udah mulai nggak bener, aku tinggal. Aku tinggal. Meskipun secara keuntungan aku rugi sebenarnya, ya. Tapi idealisme itu masih kupegang gitu, daripada kemudian merugikan banyak orang. Daripada gitu, kamu berantem sama nuranimu sendiri kan? kan? Itu juga sih, benar. Substansinya kan sebetulnya itu, kamu nggak mau tabrak itu sebetulnya. itu indah sekali gitu, kita bisa melihat, mendengar dan